Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menawarkan solusi yang kami berikan terkait mata kuliah teknologi las. Sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing dari kami. Kami ada berjumlah 6 orang, yaitu ada Fatrozi, Alfatsani Salsabila, Bima Rizky, Irham Bahri, Andi Anggiartati, dan yang terakhir Mokhtar Prabu. Jadi kami menawarkan solusi yaitu Slack Inclusion and Incomplete Fusion. Latar belakang. Dalam prosesnya, pengelasan SMAW tidak selamanya akan menghasilkan las-lasan yang sempurna. Banyak kecacatan yang dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya saja, pengujian cacat las yang pernah dilakukan oleh Roland pada tahun 2017 pada pengelasan bud joint menggunakan metode pengujian ultrasonic test menyatakan bahwa karakteristik cacat las yang terjadi pada sambungan bud joint terhadap material A36 dengan arus 80 ampere dan 120 ampere adalah slack inclusion, incomplete fusion, dan incomplete penetration. Pada laporan ini akan dijelaskan lagi melalui sumber jurnal oleh Vicky Coffey pada tahun 2019 dilakukan analisa tentang kekuatan tarik dan cacat las yang terjadi pada sambungan bud joint tipe pengelasan SMAW pada material baja ASTM ASA36. Metode yang digunakan dalam proses uji cacat las menggunakan liquid penetrant test. Liquid penetrant test pada pengujian tarik menggunakan standar ASTM E8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Bahri. Saya akan melanjutkan tentang latar belakang. Dalam prosesnya, pengelasan SMAW tidak selamanya akan menghasilkan las-lasan yang sempurna. Banyak kecacatan yang dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya saja, pengujian las yang pernah dilakukan oleh Roland tahun 2017 pada pengelasan bud joint menggunakan metode pengujian ultrasonic test UT menyatakan bahwa karakteristik cacat las yang terjadi pada sambungan bud joint terhadap material A36 dengan arus 80 ampere dan 120 ampere adalah slack inclusion, incomplete fusion, dan incomplete penetration. Pada laporan ini akan dijelaskan lagi melalui sumber jurnal Vicky Coffey 2019 dilakukan analisa tentang kekuatan dan cacat las yang terjadi pada sambungan bud joint tipe pengelasan SMAW pada material baja ASTM A per SA36. Metode yang digunakan dalam proses uji cat las menggunakan liquid penetrant test pada pengujian tarik menggunakan standar ASTM E8. Kemudian untuk rumusan masalah dalam materi ini yaitu bagaimana mengetahui kekuatan tarik dan cacat las yang terjadi pada sambungan bud joint tipe pengelasan SMAW pada material baja ASTM ASA36. Metode yang digunakan dalam proses uji cacat las menggunakan liquid penetrant test. Pada pengujian tarik menggunakan standar ASTM E8. Tujuan masalah 1. Untuk mengetahui kekuatan tarik dan cacat las yang terjadi pada sambungan bud joint tipe pengelasan SMAW pada material baja ASTNA SA36, metode yang digunakan dalam proses uji cacat las menggunakan liquid penetrant test. Pada pengujian tarik menggunakan standar ASTM E8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya adalah solusi. Jadi solusi yang saya tawarkan itu, tapi sebelum kami memberikan solusi, kami ingin memberitahukan terlebih dahulu jurnal utama yang kami gunakan dalam mencari tugas ini, yaitu dari jurnal Mas Vicky Coffey, Maria Margareta, dan Sucitno dari Institut Teknologi Aditama Surabaya yang berjudul Analisa Kekuatan Tarik dan Cacat Pengelasan Bud Joint dengan Pengelasan SMAW posisi G3 vertical up dan vertical down. Materialnya baja ASTM A36.
Di sini bisa kita lihat jurnalnya itu dia melakukan menguji las menggunakan liquid penetrant test. Nah, di kesimpulan pada jurnal ini, dia membahas tentang uji cacatnya, yaitu pada posisi pengelasan vertikal cacat las yang terjadi itu adalah undercut dan incomplete fusion yang disebabkan oleh arus ampere yang cukup tinggi dan posisi sudut kawat las yang kurang baik. Pada pengelasan vertikal down, cacat las yang paling banyak terjadi di antaranya undercut, imperfect penetration, incomplete fusion, dan porosity yang disebabkan oleh prosedur pengelasan yang kurang baik, terutama pada kecepatan tangan pengelas maupun keturunan pada daerah kampu uji tarik. Jadi kembali lagi ke solusinya. Dari sini kami mendapatkan solusi yang kami ambil dari jurnal Rohimuddin, Gary Anugrah Saputra Supriyadi dari Universitas Serang Raya, Banten, yang berjudul Analisa Defek pada Hasil Pengelasan Proyek Konstruksi Bagja dengan Metode Six Sigma. Ya, pada jurnal itu kami mendapatkan solusi, yaitu faktor penyebab terjadinya cacat atau defek pada hasil pengelasan yang ditinjau dari aspek mesin, manusia, metode, material, dan lingkungan, antara lain ampere pada mesin yang telah tidak stabil, operator yang kelelahan, operator yang kurang terampil, penyetelan ampere pada pengelasan yang terlalu besar, kurangnya pembersihan, jarak busur yang terlalu jauh, material kotor, material basah, lingkungan yang kurang nyaman, dan terjadinya hembusan angin di sekitar area pengelasan. Nah, itu tadi adalah penyebab terjadinya defek atau cacat, dan solusinya itu adalah perbaikan yang dapat dilakukan adalah pengecekan peralatan sebelum pekerjaan dimulai. Perbaikan preparation pengelasan berupa dilakukannya pembersih terhadap material yang akan dilakukan pekerjaan pengelasan. Perbaikan teknik pengelasan, meningkatkan disiplin dan motivasi kerja karyawan, dan area yang dilakukan pekerjaan pengelasan harus di-cover dengan terpal tahan air dan angin agar terlindung dari angin dan hujan. Jadi itu solusi yang kami tawarkan berdasarkan jurnal yang kami dapatkan juga. Sekian solusinya. Ya, jadi ini sumber-sumber yang kami dapatkan sebagai referensi kami. Terima kasih telah menyaksikan dan memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.